kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung ingat-ingatkan lagi ya di spesial HUT Transmedia yang ke-22 Power Up. Masih membahas tentang tema Rahasia Bangkit dari Keterpurukan. Masih kita pernah ngerasa down dong Kak. Pasti. Hilman boleh ke depan Mohon dong. izin Hilman, Kalau kita bagaimana lagi bangkit ngerasa, dari down? Yes, down itu apa yang harus kita lakukan? Jadi Silakan. pas lagi down, gimana caranya bangkit? Bangkit, betul. Oke, baik. Jamaah, Yeay. kadang dalam hidup kita pernah ngerasain rasa nggak percaya diri, betul? Biasanya apa sih yang bikin kita nggak pede? Apa sih yang bikin kita jadi down? Dan gimana caranya biar bangkit lagi? 3 saja. Ada berapa? Ya. Yang pertama, banyak bersyukur sama Allah. Banyak apa? Allah itu baik apa enggak? Baik. Baik banget. Allah itu tahu enggak yang terbaik untuk kita? Tahu banget. Tahu banget. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah tahu yang terbaik untuk kita, kenapa harus ngeluh terus? Ibu. Kalau kita percaya Allah tuh maha baik, kenapa harus mengeluh dengan yang Allah berikan dalam hidup kita? Betul apa betul? Maka mulai hari ini yakini, pahami semua yang Allah kasih itu yang terbaik. Betul? Suami kita itu pasti yang terbaik. Betul? Anak kita itu pasti yang terbaik. Betul? Usaha kita itu pasti yang terbaik. Betul? Maka yang pertama, banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan kebaikan untuk kita. Yang kedua, agar bisa bangkit lagi, catat. Jangan suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Ya. Hidup kita sama apa beda? Beda. Gak usah jauh-jauh, suami ibu sama Ahilman sama apa beda? Pengennya pengennya sama katanya. Ada yang bilang sama. Gimana pengennya sama. Enggak. Sok jawab lagi. Suami ibu sama AA sama apa beda? Sama laki-laki katanya ya. Suami ibu sama AA pasti beda, betul? Oh, gantengan siapa? Suami. Dengan suami ibu lah. Apa ibu dong? Pasti jawabannya lebih ganteng suami ibu, betul? Kenapa? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Maka catat baik-baik ya. Jangan suka melihat apa yang orang lain punya. Belum tentu yang di orang lain pas, di kita itu pas. Betul? Maka kata guru saya, jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Karena masing-masing kaki beda ukurannya, beda baunya. Maka jangan suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul? Ayo percaya diri. Dan yang ketiga, fokus dengan kelebihan, jangan fokus dengan kekurangan. Betul? Allah itu menciptakan kita dengan penciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Maka kita punya kekurangan, iya. Tapi kita pun harus yakin kita punya kelebihan. Fokuslah dengan kelebihanmu, jangan fokus dengan kekuranganmu. Betul apa betul? Fokuslah dengan apa yang terbaik dalam dirimu, jangan suka melihat yang buruk dalam dirimu. Insya Allah, Allah tuh selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dan ingat, jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Karena pada akhirnya hanya kebaikan itu yang akan mendatangkan kebaikan. Masya Allah. Amin. Tuh, jadi gitu Jangan caranya untuk dibanding-banding bangkit. ke. Kan Nah. lihat kebaikan pada diri orang lain, lihat Iya. kebaikan pada diri kita. Betul. Masa mau ngukur sepatu Ustadz Maulana sama sepatu saya? Nggak Beda mungkin nggak? cukup Beda. lah. Baik, jazakallah Jadi perahu khair. ntar. Silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Hilman. Nah sekarang waktu kita kembali memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya-tanya sama guru-guru kita ya. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau tanya, Tanya, angkat tangan boleh dulu. angkat tangannya gantian. Dari tim saya dulu nih. Ya yang ini, ya boleh Ibu. silakan.
Silakan Bu. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz Maulana. Silahkan. Apa pertanyaannya Bu? Saya dari, nama saya Sri Muntia dari Majelis Taklim Sukapada, Cibenying Kidul, Kota Bandung. Yang mau saya tanyakan, adakah kiat-kiat, ini kita udah terpuruk ini, kita bangkit semangat dan supaya kita bisa mengingatnya setiap saat atau setiap hari. Karena kita sudah terpuruk nih, kita pengen bangkit. Mohon penjelasannya Pak Ustadz Maulana. Amalan-amalan sehari-hari Ya, amalannya buat bangkit apa? dari keterpurukan. Silahkan. Ya, aman. Ya, silakan. Terima kasih, silakan Ustadz Maulana dijawab. Singkat, padat, tepat, 5 yang harus dilakukan. 5. Nah, 5. Ada 5 yang harus kita lakukan, ada amalan 5 ini. Yang pertama ibadah. Ibadah. Itu yang paling penting. Ketika kita punya masalah, betul tadi kata Ustaz Sam, coba ibadah. Ibadah. Ingat Allah. Kemudian yang kedua. Yang kedua ya Allah. Yang kedua adalah jamaah. Belajar. Mau lulus? Mau lulus? Baca ini. Yang lagi ulangan. Bacalah ini, baca. Bacalah buku. Mau baca apa? Baca buku lah. Betul itu. Jadi yang pertama ibadah, yang kedua belajar. Yang ketiga, 4, 5, nih. Tahu nggak yang keempat, yang ketiga? Enggak. Doa. Doa. Ada doa. Awali izin minta doa. Pokoknya atas apapun yang kita lakukan doa. Doa. Yang keempat adalah usaha. 1, 2, 3. Usaha. Biar kau belajar, biar kau ibadah, berdoa, tidak ada usaha. Ya Allah, aku butuh uang. Yang jatuh kotoran cicak. Usaha. Ibu usaha. Lagi nyender dia enak. Namanya jider, ngaji sambil nyender. Usaha. Ustadz, udah dilakuin yang 4 tempat ini. Kembalikan kepada Allah dengan tawakal. Yang penting kita udah usaha, udah belajar sesuai instruksinya, sesuai pengarahannya, sesuai aturannya. Ya, hasilnya kembalikan kepada Allah. Inilah yang terbaik. Jangan senantiasa berharap sesuatu harus begini, harus begini. Enggak, penilaiannya kembali kepada Allah. Penilaiannya kembali kepada Allah. Ada namanya tawakal. 1, 2, 3. Tawakal. Kalau mau mendapat penilaian dari manusia itu beda-beda penilaiannya. Betul tidak? Pasti ibu-ibu dalam hatinya kecil banget Ustadz ya. Itu penilaiannya. Iya, dalam hati voice over. Tawakal itu yang paling penting. Jadi 5. Oke. Udah hafal. Hafal. Ibadah, belajar, Ya. doa, usaha, tawakal. Ya, saya mau Masya ingetin Allah, juga. tabarakallah. Kalau punya celana itu jangan terlalu sering dicuci. Warnanya jadi beda. Ya. Kasihlah gurunya lah Kak. Iya. Terima kasih banyak. Pahala, Masya Tepuk Allah. tangan Pak Ustadz Maulana. Ini Masya Allah. Siapa Lanjut. lagi yang mau bertanya Ibu angkat tangan. Angkat tangan. Oh, bagian atas sekarang nih. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Aas. Tanya dong Ustadz. Silakan Iya. Bu Aas. Untuk Ustadz Sam. Oh iya siap Bu, baik. Ustadz ada gak sih hal untuk bisa kita untuk menjadi kuat dan bangkit? Seperti orang yang tertipu atau anggota keluarga terkena obat-obat terlarang atau pinjol yang terus-menerus menelpon. Itu gimana Ustadz?
Ya. Tips-tips Ya. dan triknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh ya wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu Asti permasalahannya banyak banget ya. Sekali nanya rombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sampai guru-guru kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di studio, jamaah di rumah. Surah Al-Hadid ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arasy-Nya. Dia mengetahui apa yang masuk dan keluar daripada bumi, dan apa yang turun dari langit dan apa juga yang naik ke atas langit. Dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jikalau kita mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa ternyata semuanya itu sudah diatur sama Allah. Allah yang mengaturnya, Allah yang mengetahui hasil akhirnya. Tapi manusia diminta untuk ikhtiar. Seperti tadi kasusnya terjerat, obat-obatan terlarang. Maka orang tua untuk bangkitnya dia harus sabar. Sabarnya tuh ya udahlah Ustaz kita sabar, bukan. Sabar itu jangan menyerah menasehatinya. Kalau dia adalah seorang anak, orang tua jangan menyerah untuk menasehatinya. Sudah dinasehati tidak mempan, kalau nasihat sudah tidak bisa masuk, maka nasehati sudah tidak, maka rehabilitasi. Masukkan ke rehabilitasinya. Kemudian tadi ada pinjol yang menelpon terus, jangan malah diblokir nomornya. Kalau punya pinjol ya dibayar, subhanallah. Biar selesai pinjamannya. Kemudian apalagi tadi pada masalah-masalah yang lainnya diselesaikan sesuai dengan daripada kemampuan manusianya. Ada tadi dijelaskan guru kita Ustaz Maulana, minta-minta tapi dia tidak ada ikhtiar. Dan Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Maksudnya seseorang kalau itu adalah menyelamatkan imannya, itu bukanlah musibah. Tapi sesuatu yang enak dilihat tapi justru mengancam imannya, justru itulah musibah. Mungkin kalau dari kacamata manusia, orang yang sedang mendapatkan uang yang banyak itu nikmat. Kalau uang tersebut menambah keimanannya, maka itu adalah nikmat. Tapi kalau uang tersebut justru meruntuhkan keimanannya, justru itulah yang disebut dengan musibah. Maka ukurannya adalah bagaimana ketika iman ini bertambah ataupun dia menurun. Masya Allah. Kalau dapat rezeki, sholat malamnya makin banyak, itu namanya. Itu. Masya Itu Ibu Allah. Aas ya. Makasih Ibu Aas, tepuk tangan sama Ustaz Syah. Kita lanjut lagi satu lagi nih, boleh Yang nih. mau bertanya angkat tangan Bu. Ayo Ibu. Ini Kak Fadli tolong Coba, beli. dari tengah sekarang, gantian. Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas dari Majelis Taklim Al-Hikmah Kota Bandung. Oke, Bu Imas pertanyaannya silahkan. Tanya dong Ustadz Habib Usman. Oke, Habib Utsman silahkan. Saya pernah dengar yang namanya futur. Katanya futur itu kejenuhan dalam menjalani ibadah. Bagaimana caranya bangkit dari futur? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu, gimana Silakan caranya dijawab Habib? Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teringat dalam sebuah hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abdullah bin Amr yakni melaporkan sebuah cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana Abdullah bin Amr ini dia menikahi wanita Quraisy. Ketika menikahi wanita Quraisy, dia sibuk baca Al-Qur'annya, dia sibuk puasanya. Akhirnya dia tidak menyentuh daripada istrinya, mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Abdullah bin Amr, "Ya Abdullah bin Amr,
Oleh karena itu ketika engkau membaca Al-Quran, ketika engkau berpuasa, maka puasalah kamu 1 hari puasa, besok enggak. Maka kata Abdullah bin Amr, aku bisa lebih daripada itu. Maka Rasulullah SAW menyuruh ketika kamu baca Quran, kalau bisa 15 hari kamu hatam Al-Quran, aku bisa lebih daripada itu. Seminggu sekali, aku bisa lebih daripada itu. 3 hari, aku bisa lebih daripada itu. Nah, disinilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatrah, faman kanat syiratuhu illa sunnati faqad aflaha, wa man kanat fatratuhu illa ghairi dzalika faqad halaka. Jelas bahwasanya siapa yang semangat dalam koridornya ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sungguh beruntung. Namun siapa yang sampai futur, dia sampai malas, dia sampai enggan-enggan, dia sampai udahlah rajinnya kebangetan. Akhirnya timbulnya malas, nggak mau ngerjain sama sekali. Ini yang dikatakan futur, hingga keluar daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, maka dijelaskan dzalika faqad halaka, maka dia akan binasa. Oleh karena itu, iman itu kadang naik, kadang turun. Rasulullah udah kasih kemudahan, ayo puasa 3 hari sebulan, 3 hari sebulan, 13, 14, 15, atau di puasa Senin Kemisnya, alhamdulillah. Tapi ingat, jangan sampai kalian datang malasnya, kalian dalam kehancuran. Dan juga ketika kalian melakukan yakni baca Quran, jangan lagi semangatnya setiap hari hatam. Tapi udah malas, akhirnya nggak baca Quran. Ini yang ditakut futur, kemalasan timbul dengan tipu daya syaitan. Akhirnya apa? Jauh daripada naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jalan yang paling nikmat, jalan yang paling indah adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Oleh karena itu lebih baik tingkatkan amal ibadah. Pelan-pelan, biasa baca 1 ain setiap habis sholatnya, alhamdulillah 1 ain, konstan. Kan sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang istiqomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Ayo istiqomah 1 ain setiap habis sholat. 1 ain gak apa-apa. Yang namanya belajar 1 ain. Lama-lama juga hatam. Jangan tiba-tiba habis sholat, setiap habis subuh 1 juz. Habis zuhur 1 juz. Setiap hari 1 juz, 5 waktu. Akhirnya malas, turun, kendor. Inilah yang dikatakan futur. Jangan sampai malas, karena iman itu kadang naik, kadang turun. Konstan yang lebih bagus. Istiqomah yang lebih bagus. Tipsnya tuh ternyata konsisten. Istiqomah. Ini Masya Allah, makasih banyak jazakallah khair ilmunya Habib. Nah buat jamaah Islam itu Indah di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi ya. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah